Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 6 cara gimana caranya untuk meningkatkan omset penjualan makanan. So, banyak sekali dari teman-teman yang ternyata bisnisnya itu adalah bisnis makanan. Aku nggak tahu apakah memang makanan itu bisnis yang banyak digemari. Makanan dan minuman ya, tidak hanya makanan ya, makanan dan minuman. Apakah banyak yang suka? Ya mungkin karena memang makanan atau minuman ya, semua orang butuh makan dan butuh minum juga. Jadi mungkin itu adalah alasan teman-teman untuk mulai bisnis makanan. Tapi banyak juga dari teman-teman yang ngeluh ternyata bisnis makanan itu nggak semudah itu. Nah, gimana sih caranya biar kita itu omsetnya itu naik, jualannya itu laris? Gimana sih caranya biar kita itu bisa dapat omset yang gede banget kalau misalnya kita itu jualan makanan? Aku share ada 6 tips atau 6 cara gimana kalian bisa meningkatkan omset penjualan makanan kalian, oke? Yang pertama yang sudah pasti adalah bikin keunikan atau perbedaan. Sekarang, di zaman sekarang, produk apapun gak hanya makanan, orang itu pasti nyari sesuatu yang unik, yang berbeda. Dan itu nanti yang akan viral, oke? Contohnya kayak misalnya bakso warna-warni. Nah, itu kan beda. Biasanya kan bakso itu biasa aja, tapi ada bakso warna-warni. Makanya bakso warna-warni ini viral dan laris dan omsetnya naik gede banget. Kenapa? Karena perbedaan, karena unik, karena beda. Bedanya padahal cuma warna doang, kayak gitu. Jadi ada sedikit perbedaan yang hanya sedikit orang yang mungkin melakukannya. Kalau orang yang tahu banyak ya, mungkin kalian adalah salah satu orang yang punya ide itu banyak banget. Mas, aku pengen bikin katakanlah martabak kayak gini yang unik. Misalnya martabak bentuk hewan katakanlah, atau keripik tapi keripiknya itu bulat. Jadi bentuknya 3D, bukan keripik tipis kayak gitu. Nah, teman-teman itu banyak yang berpikir yang aneh-aneh sebenarnya, yang unik-unik. Tapi eksekusinya kadang-kadang mereka itu ragu. Mereka nggak yakin dengan produknya. Mereka nggak yakin apakah ide ini itu bakal berhasil. Apakah perbedaan ini itu bakalan bisa meningkatkan omset. Karena mungkin bagi mereka perbedaan itu belum ada buktinya. Itu yang membuat ragu. Itu yang membuat nyali mereka itu kecil. Itu yang membuat mereka itu nggak sungguh-sungguh. Karena mereka ragu apakah itu bisa dieksekusi atau enggak, apakah ini bisa sukses atau enggak. Nah, itu yang membuat kalian itu nggak maju-maju, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah nemu nih, kalian pengen sesuatu, misalnya kalian bikin makanannya rasanya aneh-aneh gitu. Tapi tetap yang positif ya. Jangan sampai kalian mencampur sesuatu dengan sesuatu yang haram, katakanlah, jangan kayak gitu, oke? Nggak kayak gitu, aku nggak ngajarin kayak gitu. Kita bisa tetap berbeda, berinovasi, tapi ya sesuai dalam koridor yang masih bisa diterima lah, jangan yang aneh-aneh. Makanya kalian kalau misalnya punya ide, udah lakuin aja, coba aja. Siapa tahu ide kalian itu tiba-tiba langsung menjadi viral, langsung bisa disukai banyak orang, dan omsetnya langsung bisa naik segede-gedenya. Kalian nggak akan tahu kan? Makanya coba dulu untuk bikin sesuatu yang berbeda atau unik. Kemudian yang nomor 2 adalah rasa wajib enak menurut customer. Oke? Menurut customer, karena rasa ini jujur relatif ya. Setiap orang itu punya preferensinya berbeda-beda, punya rasa favoritnya beda-beda. Misalnya ada orang yang suka pedas, ada yang enggak. Ada yang suka asin, ada yang suka manis. Ada yang suka asam, bahkan ada yang suka katakanlah enggak asam atau biasa aja, kayak gitu. Ada yang suka lembek, ada yang suka keras, kayak gitu kan. Makanya preferensi orang-orang itu beda-beda. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya aku nyoba rasanya enak, rasanya manis katakanlah. Tapi kalau misalnya target market kalian atau customer kalian itu nggak suka rasa yang manis, ya kalian nggak akan laku gitu loh. So, kalian harus tanya dulu customer kalian itu sukanya kayak gimana. Kalian coba dulu, misalnya kalian mau launching produk baru, kalian bikin sampel produknya dulu, contohnya dulu, kemudian kasihkan ke orang atau jual dengan harga murah, biar mereka itu nyoba dulu. Setelah mereka nyoba, tanyakan feedbacknya, mereka suka atau enggak. Kalau nggak sukanya di mana? Rasanya itu perlu ditambah apa? Kayak gitu. Baru setelah kalian itu mendapatkan data yang valid, baru kalian itu eksekusi sebesar-besarnya. Baru kalian istilahnya bikin atau produksi massal, katakanlah kayak gitu. Oke? Kalau misalnya kalian belum testing, kalian tiba-tiba langsung bikin gede. Misalnya rasanya dibikin menurut kalian itu enak dan langsung dibikin gede, ternyata customer kalian itu nggak suka, kalian bisa rugi. Oke? Justru nggak akan laris malahan. So, perhatikan rasa
yang dipikirkan customer, yang disukai customer, bukan kalian, yang disukai customer, oke? Kemudian yang nomor 3 adalah tampilan menarik. Nah, tampilan menarik ini kalau misalnya makanan dilihat, katakanlah di menu itu tampilannya itu bagus banget, kemudian ada kayaknya itu menggugah selera, katakanlah itu enak banget, maka orang akan tertarik untuk membeli, ya kan? Tapi kalau misalkan di menu itu fotonya biasa saja, katakanlah kamu bikin sesuatu terus kemudian difoto terus di-upload gitu aja atau dibikin menu gitu aja, mana ada orang yang tertarik gitu loh. Salah satu contoh gampangnya di mie instan deh. Di mie instan itu foto depannya itu menarik banget, tapi kalau misalnya kita buat ya nggak bisa semenarik itu, ya kan? Tapi at least fotonya itu menarik. Dan apakah produk itu bisa dibikin seperti itu? Ya bisa, cuman mungkin nggak terlalu semenarik yang ada di foto. Tapi foto atau tampilan itu juga perlu di ini juga dipikirkan juga. Kalau misalnya memang produk kalian itu, katakanlah kalian makanan cepat saji atau makanan yang bisa dimakan secara langsung, maka tampilan atau platingnya, peletakannya itu juga harus bagus. Oke, meskipun kalian itu adalah gerobak pinggir jalan, nggak apa-apa, kalian tetap harus memperhatikan tampilannya biar nilai produk kalian itu semakin naik, biar customer itu merasa wah ini bagus banget ya, foto biasanya kan kayak gitu. Kalau misalnya ada makanan yang bagus banget, biasanya kan tradisi orang Indonesia kan foto dulu sebelum makan, foto upload di Instagram, upload di sosial media Facebook kan, upload di status WA. Terus ada temennya yang tanya, loh itu kok bagus banget makanannya, enak ya itu? Oh enak banget, beli aja di sini, kita dapat promosi gratis. Oke, dan itu akan membuat kita semakin laris. Kenapa? Ya karena itu tampilannya menarik. Tapi kalau tampilannya itu biasa saja, orang nggak akan foto, orang nggak akan share. Kemudian yang nomor 4 adalah mudah dimakan. Nah, mudah dimakan ini seperti zaman sekarang itu serba instan, semuanya itu serba instan. Orang itu nggak pengen menghabiskan waktu yang banyak untuk proses makan itu ataupun proses masak. Contohnya, kalau misalnya kalian itu jualan makanan makanannya itu harus dimasak dulu atau harus diapain dulu misalnya, atau harus dicampur dengan ini dulu, atau harus ada bahan-bahan tertentu dulu, baru nanti bisa dikumpulkan, baru bisa dimasak, baru bisa dimakan. Ya ribet dong. Atau misalnya kalian bikin packaging yang istilahnya tertutup banget, susah sekali bukanya. Misalnya katakanlah kalian bikin ini aja, gampangnya standing pouch-nya itu kuat banget, makanan di dalamnya itu awet banget, tapi bukanya itu susah banget. Nah, kalau misalnya cara bukanya itu susah, customer akan semakin bad mood. Meskipun makanannya enak ya, meskipun katakanlah snack di dalamnya itu enak, tapi saat buka ini butuh effort, susah, ya orang akan bad mood dulu gitu loh sebelum merasakan makanannya. Tapi kalau misalnya kalian itu katakanlah nggak perlu buka, udah langsung katakanlah tinggal di spread gini saja, atau kalian pakai zip ya, tinggal dibuka gini aja udah langsung dimakan tanpa harus sobek, tanpa harus apapun. Nah, itu kalian harus perhatikan itu juga. Jadi customer itu harus mudah memakannya, biar customer itu nggak bad mood dulu, biar customer itu nggak frustasi dulu, ini gimana sih cara makannya. Nah kayak gitu. Kalau misalkan makanannya bisa enak, bisa dimakannya langsung cepat, misalkan diterima langsung dimakan kayak gitu, nah itu bakal semakin menarik customer lagi, bakal membuat feeling orang itu wah enak banget nih, wah nyaman banget nih, kayak gitu. Jangan bikin orang bad mood hanya karena makanannya susah dimakan. Oke. Kemudian yang nomor 5 adalah mudah dipesan. Jadi kalian harus bisa sediakan produk itu dimanapun. Kalian harus bisa ada di marketplace, kalian ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Kalian juga bisa pesan secara offline ke tokonya langsung, atau kalian bisa pakai jasa delivery online atau jasa food delivery seperti GrabFood atau GoFood. Nah, kalau misalnya kalian ingin daftar GrabFood, aku sudah buatkan videonya, kalian bisa cek link di description box di bawah atau di video ini. Nah, di situ kalian bisa belajar gimana caranya untuk daftar GrabFood. Dan GrabFood atau GoFood ini menjadi salah satu pilihan biasanya bagi orang untuk memesan makanan secara langsung. Oke? Jadi kalian harus ada di berbagai platform itu, terutama di GrabFood sama GoFood, biar kalian itu lebih mudah dipesan. Kalau misalnya kalian itu pesannya harus datang ke tokonya langsung, ya apalagi di zaman pandemi seperti ini gitu kan, orang makin banyak yang males keluar rumah, makanya kalian harus ada di berbagai platform dan mudah dipesan. Misalnya ada orang yang juga jauh, katakanlah misalnya kalian di Jakarta, orang itu udah di Jawa Timur atau di Bali katakanlah,
mereka masa harus ke Jakarta dulu untuk pesan produk kalian? Enggak. Kalian share bahwa, atau kalian kasih tahu bahwa kalian bisa pesan via Shopee atau via Tokopedia, nanti dikirim kayak gitu. Jadi kalian bisa ada dimanapun, bisa dipesan dimanapun untuk mempermudah customer. Biasanya orang itu toko itu nggak laris atau nggak laku hanya karena mereka itu kekurangan satu platform. Contohnya mereka itu nggak ada di, katakanlah tadi ya, ada orang yang suka banget produknya tapi dia itu ada di luar kota atau bahkan di luar pulau, jadi mereka nggak bisa pesan. Makanya orang itu akan meng-cancel atau membatalkan pembelian hanya gara-gara tidak bisa memesan. Kemudian yang keenam adalah strategi marketing. Jadi kalian harus punya strategi marketing atau strategi promosi tersendiri. Contohnya misalnya launching pertama kalian gratiskan 1000 produk atau 100 produk pertama, atau kalian berikan diskon 50% di awal. Kalian rugi nggak masalah, atau kalian nggak dapat untung nggak masalah. At least banyak pelanggan yang datang. Dengan pelanggan yang datang itu, misalnya kalian kasih voucher, kalau misalkan datang lagi dapat diskon, atau datang lagi bawa teman dapat apa, katakanlah gitu. Oke, kalian harus punya strategi marketing tersendiri untuk makanan ini. Atau misalnya kalian, kalau misalnya biasanya nih digunakan di beberapa tempat nih, bawa pacar diskon 50% atau 30%, bawa pacar diskon 30%, bawa pacar dan selingkuhan diskon 50%, bawa istri dan selingkuhan dan mantan diskon berapa persen, katakanlah kayak gitu ya. Itu strategi-strategi marketing kayak gitu, biar semakin banyak orang yang datang, biar semakin banyak orang yang penasaran tentang produk kalian atau makanan kalian. Oke, jadi itu teman-teman 6 cara biar kalian itu jualan produk makanan itu laris dan omsetnya bisa naik. Nah, kalian harus menerapkan 6-6-nya itu, dan kalian harus bisa berusaha sebaik mungkin biar semakin banyak orang yang pesan di kalian, dan biar semakin banyak customer yang berlangganan justru ke kalian, dan semakin banyak membeli produk kalian atau makanan kalian. Biasanya kan gitu, kalau misalnya orang itu atau customer itu beli makanan, biasanya kan gak hanya sekali, tapi mereka kalau misalnya rasanya enak, itu akan datang lagi, pesan lagi kayak gitu. Dan semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk share video ini biar semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang belajar dari sini, dan kita sama-sama sukses bareng-bareng, oke? Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.